Halo minasan semua, ohayo gozaimasu, genki desu ka? Semoga kalian semua baik-baik saja di sana, sehat selalu. Dan video kali ini saya pengen nyanyi. Enggak. Bercanda, enggak. Saya cuma pengen megang-megang gitar ini buat ya biar video saya adalah isinya pegang gitar gitu, walaupun enggak jago. Jadi di video kali ini saya pengen bahas sesuatu yang menjadi keresahan saya akhir-akhir ini, yaitu adalah kurs yen. Ya mungkin kalian sudah pada tahu kalau akhir-akhir ini kurs yen itu sangat memprihatinkan karena terus nilainya turun dan turun. Bahkan di berbagai sumber yang saya baca mengatakan kalau kurs yen ini sudah sampai di posisi terendah dalam 38 tahun terakhir. What? Komen jika saya salah ya, kalian tulis aja. Sebelum kita bahas kenapa hal itu terjadi, hal ini saya ingin bilang kalau jika ini terus berlanjut, itu bisa mempengaruhi keputusan berkarir kita di Jepang gitu. Bagi saya juga seperti itu. Jika ini terus berlanjut, saya nggak tahu apa karir saya bisa diteruskan di Jepang atau saya harus pindah negara atau pulang dan lain sebagainya. Jadi video ini kita bakal bahas dulu alasannya kenapa dan sampai ke poin-poin berikutnya gitu, biar enak gitu, nggak lompat-lompat gitu. Oke. Jadi dari berbagai sumber yang saya baca, sebelum saya ngomong video ini saya juga nyari-nyari itu di internet, di Google, dan bertanya ke orang-orang Jepang. Saya nonton berita kenapa hal ini terjadi, karena lagi viral banget di Jepang tentang hal ini gitu. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama, ada beberapa alasan ya. Pertama itu adalah kebijakan BOJ. Bagi kalian yang nggak tahu, BOJ itu adalah Bank of Japan. Jadi mereka tuh menerapkan suku bunga rendah ya, menerapkan suku bunga rendah dan mencetak uang yang banyak untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Tapi karena hal ini ya membuat yen kurang diminati bagi investor sehingga nilainya menurun. Dan kedua itu adalah perbedaan kebijakan. Perbedaan kebijakan itu seperti Bank Sentral Amerika itu menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, di mana suku bunga yang lebih tinggi itu menarik investor untuk memindahkan uang mereka yang dari yen ke dolar gitu, sehingga penurunan terhadap yen itu terjadi gitu. Dan yang ketiga adalah kondisi global, di mana karena ketidakpastian ekonomi global yen, para investor itu cenderung terdorong untuk mencari aset yang lebih aman seperti dolar. Jadi permintaan terhadap yen itu menurun karena dianggap kurang stabil dibandingkan dolar gitu. Dan yang keempat, arus modal ya, di mana investor katanya cenderung menarik uang mereka dari Jepang dan menempatkan uang mereka di negara-negara yang mempunyai suku bunga yang lebih tinggi. Nah, ini menyebabkan yen itu yang beredar dijual dan nilainya terus menurun. Dan apa dampaknya terhadap kita sebagai pekerja asing yang ada di Jepang? Mau itu saya, kalian yang nonton video ini, bahkan kalian yang bakal ke Jepang dan bakal bekerja di Jepang, apa dampaknya bagi kita semua? Jadi menurut saya dampaknya ini sangat luar biasa, sangat berat ya bagi saya pribadi. Karena bayangkan aja, uang 1 juta yang biasa kalian kirim ke Indonesia, ke keluarga kalian tercinta, biasanya sampai 1 juta gitu. Kalian kirim 1 mang kan, kirim nih 1 mang, oke, sampai berharap sampai di Indonesia 1 juta kan. Karena kondisi yen yang sekarang turun, itu bahkan tidak sampai 1 juta, bahkan cuma sampai 900-an. Dimana karena ada pihak ketiga juga kan, kita dapat potongan, malah kurs yang rendah juga. Itu kayak sangat memberatkan kita. Otomatis jika kita ingin mengirim uang 1 mang, goyang mejanya, maaf. Kalau kita mau kirim uang 1 mang, otomatis kita harus mengirim uang jangan 1 mang pas, minimal 1 mang 2000 atau 1 mang 3000.
biar bisa sampai 1 juta pas di Indonesia gitu. Ini tuh sangat berat sih, apalagi kita yang di Jepang yang terdampak hal ini gitu. Terus hal ini bisa bercabang lagi nih masalahnya. Saya bisa bagi jadi tiga ya. Pertama, kan di Jepang itu kita ya, para pekerja asing di Jepang, mau itu orang Indonesia, orang Jepang, bukan orang Jepang, orang asing lainnya dari Vietnam, Nepal, dan lain-lain, itu ada berbagai tipe yang bekerja di Jepang. Ada yang bekerja pertama untuk dirinya sendiri, jadi dia cuma membiayai dirinya sendiri gitu, tidak ada tanggungan. Jadi kalau mau kirim uang buat dirinya sendiri aja ke rekeningnya, oke, nggak masalah. Ya walaupun sedikit, pasti ada keluh kesah, pasti ada ngeluh dikit, aduh. Tapi untuk dirinya sendiri nggak masalah kan. Kedua, punya tanggungan keluarga, tapi ini bebannya menurut saya menengah. Jadi walaupun kita punya tanggungan, kita masih ada kesempatan untuk tidak ngirim uang dalam situasi kursi yang lagi rendah seperti saat ini. Seperti kita bisa menjelaskan, kita boleh nggak ngirim duit dulu nih karena kondisi kursi yang Jepang saat ini sangat rendah. Mungkin tunggu stabil dulu ya, baru kirim lagi gitu. Jadi uangnya saya kumpul dulu gitu, nanti kalau sudah agak stabil bisa kirim. Oke, itu saya sebut beban menengah, jadi masih bisa didiskusikan. Yang ketiga yang parah sih, saya juga juga termasuk orang-orang yang sandwich generation. Jadi tidak ada kata tidak, semua harus ya, mau itu kurs lagi rendah, tinggi, mau itu kondisinya seperti apapun, kita tetap harus kirim duit. Seperti saya, apapun situasinya, mau itu kurs lagi rendah sekali seperti kemarin, 1 yen kurs itu hanya 9 kemarin rendah banget itu, berapa ya, 99 pokoknya di bawah 100 1 yennya itu. Tetap harus ngirim. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang harus saya penuhi adalah gitu. Jadi bagi orang-orang seperti saya yang senior generation itu pasti sangat kesulitan banget, dan apalagi mereka yang masih mempunyai utang ke Jepangnya dengan dana talang, harus bayar pesawat, harus bayar perusahaan, harus nyicil setiap bulannya, dan belum lagi masih ada potong-potongan. Itu sangat menyulitkan sekali ya bagi kita gitu. Jadi pertanyaannya, siapkah kalian ke Jepang dengan kondisi negara ini yang saat ini ekonominya kurang stabil, yennya terus turun sampai ke neraka? Oke, kalau kalian siap, silakan. Jika tidak, kalian bisa diskusikan kembali ke diri kalian ataupun ke orang tua kalian, ke suami kalian, ke istri kalian, guna untuk melihat apakah ada kesempatan lain di luar sana yang bisa kalian ambil sebelum kalian pergi ke Jepang, sambil kalian memantau perkembangan kursi yang di Jepang gitu sebelum kalian memutuskan untuk ke Jepang gitu. Menurut saya itu juga hal yang baik sih kalau kalian pengen gitu, daripada kalian maksakan ke Jepang dengan kondisi kalian yang mungkin berada di poin 1 dan 2 itu yang tadi saya bicarakan. Ada tanggungan, dan apalagi kalian sandwich generation, kalian bisa pertimbangkan baik-baik dulu sebelum ke Jepang, oke? Dan penutup aja ya, supaya videonya nggak terlalu lama. Yap, sampai saat ini benar memang kondisi Jepang kursinya memang masih sangat rendah dan tidak stabil. Bahkan beberapa hari yang lalu, seperti yang saya singgung tadi di awal video ini, kursinya itu menyentuh angka 99,86 per yennya, dan itu buat saya geleng-geleng kepala. Itu gila banget sih, itu memang rendah banget selama saya di Jepang, hal kursi yang terendah yang pernah saya lihat gitu.
Tapi tenang, jangan panik dulu. Nah, oke. Tapi pada saat video ini direkam ya, kurs yen telah naik sebesar 101,30 per yennya. Nah, dari informasi yang saya temukan dari berbagai sumber, kenaikan ini terjadi karena BOJ ya, Bank of Japan itu memutuskan untuk mengakhiri katanya kebijakan suku bunga negatif atau suku bunga rendah gitu. Ya, enggak tahu juga, saya kurang paham di situ maksudnya apa. Ya, pokoknya kalian bisa cari tahu sendiri kenapa gitu. Cuma saya kurang paham, ya pokoknya karena bukan ahli di situ ya. Tapi sepertinya ini hal baik ya, melihat nilai yen berangsur-angsur membaik dari beberapa hari ini ya. Sudah 2 hari lah. 2 hari yen sudah dari yang terendah 99 tadi hingga video ini dibuat itu sudah naik pesat ya. Berarti benar ada perbaikan, ada recovery gitu. Ya. Mungkin itu saja. Semoga kalian yang mau berangkat di Jepang dimudahkan jalannya, dan semoga saat itu terjadi Jepang sudah baik-baik saja. Terima kasih sudah nonton videonya. Tunggu video-video dari channel ini lagi. Dukung terus ya. Terima kasih. Otsukaresama desu.